C61 5 tahun kemudian. Mobil Satria memasuki halaman rumah Purna. Akhirnya sampai juga sayang. Alhamdulillah mas. Satria dan Azizah segera turun dari mobil, lalu bergandengan tangan menuju pintu utama. Ting tong, setelah menekan bel, tak lama pintu rumah pun terbuka. Tuan, sudah kembali, seru Rani. Di mana Arkana Ran? Tanya Satria begitu mereka masuk. Tuan kecil, ada di kamarnya. Tadi Biatun bantu tidurin. Ran bawa masuk koper nyonya ya. Siap tuan. Rani pun mengambil koper kecil yang ada di pintu, lalu mengantarnya ke kamar Satria. Baru saja Satria dan Azizah ingin beranjak dari sana, suara bel pintu mengagetkan mereka. Ting tong, siapa mas? Aku juga enggak tahu. Coba kita lihat. Satria pun berbalik dan membuka pintu. Begitu pintu utama terbuka, terlihat Dokter Sela, bersama dengan teman perawatnya, datang untuk mengantar Raka. Wah, kejutan, seru Azizah yang langsung mengambil Raka dalam gendongan Sela. Satria tersenyum saat melihat Azizah yang begitu senang dengan kepulangan Raka. Dok, enggak mau mampir dulu. Enggak Sat, kamu tahu aku sibuk. Bahkan kemarin enggak bisa hadir untuk acara kejora di sana, karena harus menjaga Raka. Terima kasih banyak dok, tidak perlu sungkan. Kita keluarga. Tukas Dokter Sela. Oh ya, dok, bagaimana keadaan Raka? Alhamdulillah mulai membaik. Satria aku ingin tahu, apakah keluargamu ada yang mengalami riwayat sakit jantung? Di saat Satria mendengar pertanyaan itu, ia melirik ke arah Azizah. Ada dok, itu ibunya Azizah. Ibu sakit jantung sejak lama. Kadang juga sering dirawat dan masih menjalani perawatan jalan, ungkap Satria. Saya rasa Raka mengidap penyakit genetik, atau sakit jantung akibat faktor keturunan, tukas Sela. Jadi dok, bagaimana kondisi Raka saat ini? Kondisinya belum bisa dipastikan lebih dalam, namun, ketika orang tua, kakek, nenek, atau anggota keluarga lain memiliki penyakit jantung, ada kemungkinan keturunannya juga mengalami penyakit yang sama, seperti yang dialami oleh Raka, pungkas Sela. Apa ada cara untuk penyembuhan dok? Usia Raka masih sangat bayi, tidak bisa melakukan tindakan operasi. Karena penyakit genetik kardiovaskular hanya bisa dikelola gejala dan risiko keparahannya. Pemeriksaan jantung dan tes genetik dapat menjadi pembuka jalan untuk menangani pasien penyakit genetik ini, termasuk mencegah kematian mendadak akibat serangan jantung yang berkaitan dengan faktor keturunan. Pernyataan Dokter Sela membuat seluruh darah Satria mengalir begitu cepat. Dia tidak akan sanggup jika harus kehilangan bayi mungil itu. Pelan-pelan kamu jelaskan kepada Azizah agar dia mengerti dan paham kondisi anaknya. Pelan-pelan saja. Aku takut jika Azizah tahu dia akan syok, dan itu bisa mempengaruhi kesehatannya juga. Saya mengerti dok. Saya akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak saya. Aku akan datang seminggu sekali untuk memeriksa Raka, dan kita akan lakukan yang terbaik untuk anak itu. Amin. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Saya pamit dulu. Harus kembali ke rumah. Sepertinya Kejora telah pulang. Selamat jalan dok. Hati-hati di jalan. Sela pun pergi meninggalkan kediaman Purna. Satria masuk ke dalam kamar anak-anaknya di mana Azizah yang sedang menyusui Raka. Dan ada Arkana yang masih tertidur. Mas, Dokter Sela udah pulang. Udah sayang. Satria menghampiri Azizah yang sedang mengurusi Raka. Satria memilih untuk tidak menceritakan itu dulu kepada Azizah. Karena ia tidak ingin momen bahagia itu hilang begitu saja. Satria memilih untuk bergabung dengan anak dan istrinya. Menemani mereka yang sedang bermain di atas kasur. Malam pun tiba. Azizah dan Satria yang sedang bersantai di balkon kamarnya. Tepat jam 10 malam, Arkana dan Raka sudah tidur dengan ditemani oleh Rani dan Atun di kamar baby. Sayang, lihatlah bintang itu sangat indah, tapi tidak seindah wajahmu sayang. Gombal, cetus Azizah yang cemberut. Hehehe, abisnya kamu melamun aja, ada apa sayang? Tanya Satria yang bingung melihat perubahan raut wajah istrinya. Aku memikirkan kondisi Raka. Aku berharap ia segera sembuh dari penyakitnya. Kamu sudah tahu. Satria terkejut mendengar jawaban Azizah. Apalagi melihat istrinya yang mengangguk membenarkan pertanyaannya barusan. Satria segera memeluk Azizah. Ia yakin Azizah akan segera menangis. Apalagi mengingat kondisi anaknya yang begitu memprihatinkan. Kita berjuang sama-sama ya sayang. Jangan takut. Ada Allah yang akan bersama dengan kita. Apa masih bisa disembuhkan mas? Pasti sayang. Kita berdoa saja. Berharap yang terbaik untuk anak-anak kita. Satria pun mengajak Azizah untuk beristirahat. ****. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Setiap hari minggu, Sela datang untuk memeriksa keadaan Raka, dan mengecek perkembangan Raka sudah sampai tahap mana. Setiap hari keadaan dan kondisi Raka semakin membaik, dan ia terlihat tumbuh seperti anak pada umumnya. Bahkan, Raka terlihat begitu aktif. Raka dan Arkana mulai bisa bermain satu sama lain, meskipun hanya bermanja, manja dengan Azizah. Namun Arkana dan Raka terlihat paling mengerti saat keduanya bersama, sama dalam gendongan sang ibu. Setiap pagi, Satria wajib memberikan ciuman manis untuk kedua anaknya,
Pasti terlihat kebahagiaan dari raut wajah baby Raka dan Arkana saat Satria berpamitan pergi bekerja dengan mereka. Setiap hari kesibukan Azizah dengan menemani dua bocah yang sudah mulai terlihat sedikit nakal. Keduanya mengisi hari-hari Azizah hingga penuh warna. Apalagi saat salah satunya menangis. Pasti yang satunya ikut nangis. Membuat Azizah kadang ikut menangis. Melihat kelakuan mereka yang begitu menggemaskan. Oek, 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 oek. Raka dan Arkana menangis. Azizah gelagapan saat menenangkan mereka. Sayang udah dong sayang. Berhenti menangis ya sayang. Ucap Azizah menenangkan keduanya. Sayang udah ya. Kalau kalian tetap menangis, Mama akan menangis juga nih. Biar kita semua sama-sama menangis, ucap Azizah. Alhasil, baby Raka dan Arkana berhenti menangis saat dibujuk oleh Azizah begitu. Ceklek, sayang aku pulang. Azizah menoleh. Melihat Satria yang nyamperinnya ke kamar baby. Lalu, Satria datang mendekat dan mengecup kening Azizah begitu sampai di dekat sang istri. Apa mereka rewel sayang? Sedikit, jawab Azizah. Sabar ya sayang. Dan maaf aku tidak bisa membantumu dalam mengurus mereka. Pekerjaanku di kantor sangat banyak. Belum bisa ambil cuti. Karena Anita baru saja mengambil cuti 2 hari yang lalu. Tidak apa-apa mas. Aku tidak sendiri. Ada Rani dan Biatun yang membantuku mengurus mereka, pungkas Azizah. Satria tersenyum mendengar jawaban Azizah. Lalu ia membelai kepala sang istri dengan lembut. 5 tahun telah berlalu. Kini Raka dan Arkana sudah berusia 5 tahun lebih. Dan Satria sudah mendaftarkan mereka di sekolah taman kanak-kanak. Sayang, teriak Satria dari arah kamar. Teriakannya lebih kencang dari sebelumnya. Kali ini Satria benar-benar sudah seperti tinggal di hutan. Setiap hari berteriak seperti Tarzan. Membuat kepala Azizah pusing yang sedang berada di dapur. Iya mas, tunggu sebentar sayangku. Sahut Azizah yang sedang menggoreng telur mata sapi untuk anaknya yang mau pergi sekolah. Mama lihatlah Raka. Suka sekali menggangguku yang sedang berpakaian. Teriak Arkana dari arah kamar di sebelah kamar Satria. Iya sayang. Iya tunggu sebentar. Enggak anak. Enggak bapak. Suka sekali teriak pagi-pagi. Haduh. Azizah pun mematikan kompornya. Lalu melepas celemek. Serta keluar dari ruangan dapur menuju kamar di mana Satria berada. Apa hah? Azizah sudah berdiri di belakang Satria yang ingin berteriak dan memanggil Azizah lagi. Namun orangnya sudah keduluan berdiri di belakang dia. Sayang. Bantu ambilkan jas dan kemejaku dong. Aku hari ini ada seminar lo sayang. Tukas Satria yang mendekat. Lalu memeluk sang istri yang masih berantakan abis dari dapur. Mas lepas. Aku masih kotor. Entar kamu bau bumbu lo. Azizah berusaha melepaskan Satria yang memeluknya dalam keadaan hanya memakai handuk saja. Mama, teriak Arkana dari arah kamar sebelah. Apalagi itu? Tanya Satria. Entah, sahut Azizah yang berjalan ke arah lemari. Lalu mengambil kemeja dan jas yang diminta oleh Satria barusan. Semenjak Atun cuti dan tidak lagi bekerja, Rani pun memilih untuk mengantar Atun kembali ke kampung. Rani akan kembali bekerja 1 minggu lagi. Selama mereka bekerja. Baru kali ini Atun dan Rani mengambil cuti. Bedanya Atun tidak kembali bekerja. Rani masih akan kembali bekerja di keluarga Purna. Setelah membantu memakai kanjas dan dasi sang suami, Azizah pun berjalan ke arah kamar Raka dan Arkana. Ceklek, Daf. Langsung saja bantal yang dilempar Arkana mengenai wajah Azizah. Malam, teriak mereka berdua dan segera turun dari ranjang, berlari ke arah Azizah. Mama maaf, ucap Arkana, dan memegang tangan Azizah. Anak mama sudah siap mau ke sekolah. Mama udah siapin sarapan buat kalian. Bukannya marah. Azizah malah bersikap begitu lembut kepada anaknya, sehingga membuat Raka dan Arkana tidak tahan kalau tidak memeluk Azizah. Mama memang yang terbaik. Raka dan Arkana langsung memeluk Azizah yang sedang berlutut di depan mereka berdua. Bahkan, Raka dan Arkana juga mencium kedua pipi Azizah. Mama mau nanya, tadi yang mulai duluan siapa? Tanya Azizah. Setelah melihat kedua anaknya akur, barulah Azizah mempertanyakan pokok permasalahan mereka. Dia, Raka dan Arkana saling menyalahkan satu sama lain. Raka, kan udah besar. Enggak boleh nakal tahu. Nanti dimarahin bu guru kalau Rakanya nakal. Dan Arkana juga enggak boleh nakal. Kalian berdua adalah saudara kembar. Harus saling bantu satu sama lain. Tidak boleh berantem ataupun ribut. Azizah mengusap kepala kedua anaknya memberikan nasihat kepada mereka. Arkana, meskipun kamu adik, tapi kamu harus memaklumi sikap kakak kamu ya sayang. Jangan diambil hati. Raka hanya sedang bercanda sayang. Kamu harus banyak-banyak ngalah sayang. Kenapa harus Arkana? Padahal yang mulai duluan adalah Raka. Ketus Arkana yang kesal. Azizah hanya tersenyum. Iya, Mama tahu. Yang nakal Raka. Tapi, kan anak Mama yang ini bijak dan baik. Enggak nakal, jadi harus banyak-banyak ngalah ya sayang. Meskipun Arkana merasa jika orang tuanya pilih kasih, tetap Arkana menuruti apapun yang dikatakan Azizah. Dia tidak pernah marah ataupun membenci mereka. Dia tetap sayang pada Raka dan pada kedua orang tuanya. Satria berdiri di ambang pintu, melihat ketiga orang itu yang sedang mengobrol. Raka juga tidak boleh selalu menggoda adiknya ya. Raka harus bisa menjaga adiknya.
Tidak boleh nakal. Harus lebih bijak dari Arkana. Oke sayang, tukas Satria yang ikut nimbrung. Mereka pun menoleh ke arah suara itu. Papa, teriak Arkana dan Raka. Lalu memeluk Satria. Bagaimana jagoan Papa? Udah siap berangkat ke sekolah? Tanya Satria. Sudah dong, jawab mereka serentak. Ayo kita sarapan. Satria pun membawa kedua anaknya ke meja makan. Sementara Azizah mengikuti mereka dari belakang. Penyakit jantung yang diderita Raka masih menyebar sampai saat ini. Meskipun setiap seminggu sekali Azizah dan Satria membawa Raka ke rumah sakit, namun, Satria dan Azizah belum memutuskan untuk melakukan tindakan operasi untuk Raka. Mereka takut dengan kondisi sang anak yang tergolong masih kecil. Semenjak Sunarsi meninggal 2 tahun lalu, akibat gagal jantung, membuat Azizah dan Satria semakin takut akan kehilangan Raka. Bagaimanapun sikap Raka, Arkana selalu mencoba mengalah. Karena Arkana tahu jika kondisi kakak kembarnya sedang tidak sehat, dia selalu berusaha untuk mengalah kepada Raka, untuk membuat Raka senang. Di meja makan, terlihat Satria memberikan satu persatu telur goreng untuk kedua anaknya. Namun, karena tadi Azizah terburu-buru untuk melihat mereka di kamar, Azizah hanya menggoreng satu sosis saja, sehingga Raka tidak kebagian. Lah, papa mana punyaku? Tanya Raka. Saat melihat isi piringnya dan piring Arkana berbeda, ada roti, sosis dan telur, sedangkan milik Raka hanya ada telur dan roti. Sayang, kenapa sosisnya hanya ada satu? Lah iya hanya satu. Bukannya aku tadi goreng dua sayang seperti biasa, sahut Azizah yang baru saja tiba di meja makan. Hanya satu ini sayang, sembari memperlihatkan isi piring Raka. Tunggu mama goreng lagi ya. Azizah pun berbalik menuju dapur. Enggak usah ma, teriak Arkana, menghentikan langkah kaki Azizah. Biar punyaku saja untuk kakak. Pagi ini aku sedang tidak ingin sosis. Azizah terkejut saat mendengar pernyataan Arkana. Bagaimana ia tidak terkejut? Arkana sangat suka sosis ayam apalagi daging sapi. Tapi, pagi ini ia mau mengalah untuk Raka. Mama, kan udah capek dari tadi. Mending kita sarapan sama, ajak Arkana. Azizah tersenyum. Memang Arkana selalu bersikap bijak. Dia seperti mewarisi sifat Azizah semasa kecil. Namun, berbeda dengan Raka. Dia lebih bersikap sedikit nakal, mengikuti sifat masa kecil Satria. Mereka berempat pun melanjutkan sarapan bersama. Sungguh keluarga yang begitu harmonis. Membesarkan dua anak dengan sikap yang berbeda semakin membuat Azizah lebih dewasa lagi dalam merawat dan menjaga mereka. Bagaimanapun Azizah tidak ingin anak-anaknya merasa kurangnya kasih sayang. Waktu sarapan berlalu, Arkana dan Raka, serta Satria berpamitan kepada Azizah untuk berangkat sekolah, sedangkan Satria berangkat ke kantor. Blam, Azizah menutup pintu utama. Lalu ia kembali ke meja makan, membersihkan meja makan, serta mencuci piring kotor. Menjadi ibu rumah tangga tidak membuat Azizah mengeluh. Padahal bisa saja mereka mempekerjakan art baru. Namun, Azizah memilih Rani untuk kembali. Setelah membersihkan dapur serta rumah, kini Azizah kembali ke kamar untuk membersihkan diri. Melihat jam di dinding sudah pukul 9:30. Sebentar lagi, Arkana dan Raka akan pulang, dan Azizah harus menjemput mereka di sekolah. 30 menit berlalu begitu saja. Azizah sudah rapi dengan pakaian biasa, gamis dan bercadar. Azizah segera mengambil kunci mobil yang ada di nakas. Setelah mengikuti kursus kemudi ia pun sudah bisa diandalkan untuk mengemudi sendiri, karena antar jemput anak sangat penting bagi Azizah. Setelah memarkirkan mobilnya di depan sekolah Arkana dan Raka, Azizah pun turun dari dalam mobil, lalu berjalan ke arah ruangan kelas mereka. Keluarga Purna termasuk keluarga yang paling kaya di komplek mereka, bahkan, bisnis Purna kini sudah memiliki cabang di luar negeri. Atas saran dari Alex, namun, Azizah memilih naik mobil Matic dengan harga bisa dibilang lebih rendah. Karena mobil itu Azizah beli dengan uang hasil tabungannya yang diberikan Satria, padahal, Satria sudah menawarkan mobil mahal. Azizah menolaknya. Azizah berjalan ke arah ruangan di mana para istri dan ibu-ibu sosialita sedang menunggu anak mereka di luar kelas. Assalamualaikum, ucap Azizah yang baru saja tiba di sana. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita yang duduk sendiri di pojokan. Sementara, wanita-wanita yang terlihat glamor dengan kacamata hitam yang melekat di mata mereka, memandang rendah ke arah Azizah. Mereka melihat penampilan Azizah yang biasa-biasa saja. Biasanya Rani yang selalu turun menjemput Raka dan Arkana. Azizah akan menunggu di mobil. Berhubung Rani cuti, Azizah sendiri yang turun menjemput. Mereka semua mengira Azizah adalah baby sister Arkana dan Raka. Belum bisa pulang ya? Tanya Azizah pada wanita yang duduk di pojokan. Ia belum bisa, jawabnya dengan ramah. Oh ya, kenalkan saya Azizah. Saya Miranti. Ibu Divya, itu anak saya. Sembari menunjuk ke arah anak perempuan yang duduk di dekat jendela. Saya Ibu Arkana dan Raka, anak laki-laki kembar itu. Wah, saya sangat suka sama mereka. Selain pintar mereka juga suka bergaul. Divya sering bercerita tentang mereka kalau pulang. Divya juga anak yang manis. Azizah dan Miranti terlihat begitu dekat dan mengobrol satu sama lain. Setelah menunggu hampir 30 menit,
Arkana dan Raka pun bisa pulang. Mama, teriak Raka langsung berlari memeluk Azizah dengan manja. Berbeda dengan Arkana yang berjalan begitu santai. Terima kasih sudah memberi pinjaman pensil untuk aku. Ini aku kembalikan. Seru Divya. Aku sudah tidak butuh lagi. Kamu simpan saja, jawab Arkana dingin. Lalu melewati Divya. Anak perempuan itu hanya memandang Arkana dengan senyuman manisnya saat Arkana melewatinya. Azizah pun mengajak Raka dan Arkana untuk kembali pulang. Sebelum meninggalkan tempat itu, Arkana masih sempat menoleh ke arah Divya yang masih tersenyum ke arahnya.